untuk menjadi mediator, mendorong dialog untuk meredakan konflik. Eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanas. Sejak 28 Februari, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam ratusan target strategis di Iran, termasuk basis militer, fasilitas pertahanan, hingga gedung majelis pakar di Qom. Sejumlah fasilitas sipil juga dilaporkan terdampak, termasuk rumah sakit di Teheran. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menyasar sebuah sekolah dasar putri di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujerdi, mengecam keras serangan tersebut. بیشتر آنها زنان و کودکان هستند و بیش از 200 کودک خردسال و مدرسه ابتدایی و بسیاری از غیر نظامیان روزه‌دار در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. Di tengah duka mendalam, pemerintah Iran menggelar pemakaman massal bagi 165 siswi dan staf sekolah korban serangan di kota Minab. Ribuan warga memadati alun-alun kota untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. UNICEF menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan di Iran dan kawasan sekitarnya yang menempatkan anak-anak dalam bahaya besar. Sejumlah sekolah dilaporkan menjadi sasaran, termasuk sekolah dasar putri di kota Minab, Hormozgan. Akibat serangan tersebut, banyak siswi dilaporkan tewas dan lainnya terluka. Iran membalas dengan meluncurkan gelombang drone dan rudal balistik, termasuk rudal hipersonik Fatah II yang menyasar jantung pertahanan Israel. Sirene peringatan serangan udara pun menggaung di berbagai kota Israel, memaksa warga mencari perlindungan di bunker dan tempat perlindungan darurat. Rekaman video amatir menunjukkan sejumlah rudal menembus sistem pertahanan udara Israel dan menghantam infrastruktur serta pangkalan militer. Kondisi ini memaksa warga di kota-kota besar seperti Haifa dan Beersheba segera menghentikan aktivitas dan berlindung di bunker bawah tanah. Tak berhenti di situ, Iran memperluas serangannya dengan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk. Serangan menyasar basis militer di Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Arab Saudi. Bahkan, kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh dan area konsulat AS di Dubai turut menjadi sasaran rudal Iran. Di Kuwait, 3 jet tempur F-15E milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh setelah terkena tembakan sistem pertahanan udara Kuwait. Komando Pusat Militer AS atau CENTCOM menyebut insiden ini sebagai friendly fire atau tembakan salah sasaran, bukan serangan Iran. Pada 5 Maret, Pentagon merilis rekaman serangan kapal selam Amerika Serikat yang menenggelamkan Iran di Samudra Hindia. Insiden ini dilaporkan menyebabkan 87 orang tewas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut sebagai penenggelaman kapal musuh pertama oleh torpedo AS sejak Perang Dunia Kedua. Dilansir TRT World, juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Hossein Karmanpour menyebut hingga 4 Maret korban tewas akibat serangan telah mencapai 926 orang. Sebanyak 13% perempuan dan 87% laki-laki. Serangan yang dimulai sejak 28 Februari itu juga melukai 6.186 orang dengan 301 diantaranya anak-anak di bawah 18 tahun. Bahkan, korban luka termuda adalah bayi laki-laki berusia 6 bulan. Di tengah konflik dan tekanan internasional, Iran juga menghadapi krisis kepemimpinan. Pasca wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, kekuasaan sementara dipegang Dewan Kepemimpinan Transisi yang dibentuk 1 Maret 2026. Dewan ini terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohsen-Ejei, dan Ayatollah Alireza Arafi. Sesuai konstitusi Iran, Dewan ini menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti resmi ditetapkan. Sesuai prinsip velayat-e faqih atau perwalian ulama, pemimpin tertinggi merupakan otoritas tertinggi dalam urusan politik dan agama di Iran. Pengganti pemimpin tertinggi akan dipilih oleh 88 ulama yang tergabung dalam majelis pakar. Sejumlah nama muncul sebagai kandidat pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Di antaranya Mojtaba Khamenei, putra kedua Ali Khamenei yang berpengaruh di Garda Revolusi. Namun, garis keturunannya menjadi kendala karena dianggap melanggengkan sistem monarki.
Ali Reza Arafi, tokoh sentral lembaga keagamaan dan anggota Dewan Transisi, serta Mohamed Mehdi Mirbaheri, ulama garis keras yang didukung faksi konservatif. Nama lain adalah Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohsen EJ, bagian dari faksi konservatif Iran, dan Hassan Khomeini, cucu pendiri Republik Islam Iran, dinilai lebih moderat, peluangnya kerap terhalang dalam seleksi politik oleh Dewan Penjaga. Pemerintah Iran menunda upacara pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang semula dijadwalkan di Kompleks Grand Mosala, Teheran pada Rabu waktu setempat. Otoritas menegaskan penundaan tidak terkait faktor keamanan. Ketegangan diplomatik merembet ke internal NATO. Spanyol melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Sikap Madrid memicu kemarahan Trump yang mengancam memutus hubungan dagang dengan Spanyol. Trump juga mengkritik Inggris setelah Amerika Serikat ditolak menggunakan pangkalan militer di Kepulauan Chagos dan Diego Garcia untuk menyerang Iran. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. By the way, I'm not happy with the UK either. Di tengah eskalasi konflik, pemerintah Indonesia menyatakan siap menjadi mediator antara Iran dan aliansi Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan pihak Iran. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Tawaran mediasi Indonesia ditanggapi dingin oleh Iran. Dubes Iran di Jakarta menegaskan, Teheran menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel karena tidak lagi percaya pada diplomasi setelah serangan militer terjadi saat proses perundingan berlangsung. خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا قبول نخواهیم کرد، به اونها اعتماد نداریم. ما 3 بار با اونها مذاکره کردیم، به هر 3 بار در پایان مذاکرات یا در وسط مذاکرات به ما حمله کردند و ما تکلیف آمریکای جنایتکار و صهیونیست رو در میدان جنگ تعیین می‌کنیم. Rencana mediasi itu dikritisi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang meragukan efektivitas peran Indonesia dalam konflik Timur Tengah. Ia menilai posisi tawar Indonesia tidak setara akibat sejumlah perjanjian yang dianggap tidak seimbang. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah meninjau keikutsertaan Indonesia dalam Forum Board of Peace. Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud menilai, jika forum itu tak lagi memberi ruang perdamaian, Indonesia perlu mempertimbangkan menarik diri. Kalau ngomong BOP, jika ada ruang sekecil apapun, kecondongan untuk damai, masuklah. Kira-kira memang sudah nggak mampu, stop, tidak ada celah untuk damai, ya ngapain ada manfaat di situ, ya keluar aja. Menanggapi desakan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia menunda semua aktivitas diplomatik dalam Dewan Perdamaian. Pemerintah memilih memfokuskan diplomasi pada eskalasi konflik Iran serta terus berkonsultasi dengan negara-negara Teluk. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memasuki fase krusial. Dampaknya meluas dari ancaman keselamatan warga sipil hingga ketegangan internasional yang berpotensi mengubah peta geopolitik dunia. Kini dunia menanti, apakah jalur diplomasi mampu meredakan situasi atau justru konflik melebar menjadi konfrontasi yang lebih besar. Saudara, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran memicu ketegangan di Timur Tengah. Dampaknya secara geopolitik dan juga ekonomi dirasakan di seluruh dunia. Selengkapnya, usai jeda.
Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah. Saudara, invasi militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran mengubah dinamika keamanan di Timur Tengah. Tidak hanya mengguncang kota-kota dan fasilitas strategis di Timur Tengah, tapi juga memicu dampak besar secara global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian panas. Perang Iran versus Israel Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu berdampak pada keamanan sejumlah negara terdampak. Krisis regional akibat konflik Timur Tengah pun memicu status siaga di berbagai titik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan militer ke Iran bisa berlangsung 4 hingga 5 pekan. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Imbas ketegangan konflik Timur Tengah dirasakan WNI yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Suara ledakan masih terdengar. Menyusul adanya peringatan otoritas setempat, warga diimbau hindari bepergian keluar rumah jika tidak ada hal penting. Ade Puspita, WNI yang tinggal di Abu Dhabi, mengungkap langkah dan upaya KBRI mulai dari menyediakan tempat aman hingga imbauan jika eskalasi perang meningkat. Pak Dubes sendiri sudah menyampaikan bahwa KBRI sudah menyiapkan beberapa langkah kontingensi seperti itu. Dan Pak Dubes memberikan himbauan seperti agar kita tetap tenang dan sebagainya, tetap tenang dan tidak dan untuk mempersiapkan emergency bag. Tapi di sini emergency bag sebenarnya hanya jika nanti memang benar-benar dibutuhkan, dan alhamdulillah sampai saat ini belum dibutuhkan sih, seperti itu. Untuk perlindungan sendiri, Pak Dubes sendiri spesifik mengatakan bila memang dibutuhkan safe house, KBRI adalah salah satu tempat teraman bagi WNI. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemerintah Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan terkait eskalasi di Timur Tengah. Pemerintah akan mengambil langkah strategis termasuk opsi evakuasi terhadap 15 warga negara Indonesia di Teheran, Iran. Akibat penutupan ruang udara secara masif, pemerintah siapkan skenario evakuasi WNI dari Teheran menuju Baku, Azerbaijan yang ditempuh selama 10 jam melalui jalur darat sebelum diterbangkan kembali ke Jakarta. Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera. Sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta terdampak. Senin 2 Maret, penerbangan dengan tujuan Doha, Dubai, dan Abu Dhabi terpaksa dibatalkan akibat penutupan wilayah udara di kawasan tersebut. Dari 37 penerbangan dengan rute Timur Tengah yang terjadwal, lebih dari 10 penerbangan menuju Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan. Imbas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran turut berdampak kepada jemaah umroh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Kepulangan jemaah umroh turut tertahan akibat penerbangan tertunda dan dibatalkan. Kami sebetulnya kembali ke tanah air itu tanggal 28 Februari kemarin. Setelah kami sudah sampai di Jeddah, kami mendapat informasi terkait bahwa adanya konflik
antara Iran dan Israel, dan kami belum mengetahui bahwa maskapai kami meng-cancel penerbangan kami. Setelah kami sampai di bandara, ternyata pesawat kami gagal untuk berangkat ke tanah air, seperti itu. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk memberi keringanan fasilitas bagi jemaah yang masih tertahan. Dari sekitar 50.000 orang jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi, 7.500 orang telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Jika eskalasi terus meningkat akibat konflik di Timur Tengah, Wamenhaj menyebut telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menyediakan pesawat khusus untuk memulangkan jemaah umroh ke tanah air. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat. Konflik Timur Tengah turut berpotensi mengganggu pasokan energi global. Sejak 28 Februari, Iran menutup Selat Hormuz, jalur transit minyak global yang vital, sebagai aksi balasan Iran terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz sontak mengguncang pasar energi global, sebab selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz, sehingga penutupan selat berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, termasuk Indonesia. Selat Hormuz punya peran vital dalam perdagangan global. Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar masuk utama minyak hingga gas alam cair dari kawasan Teluk. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, hingga saat ini pasokan minyak dalam negeri tak terganggu dan cadangan minyak nasional masih cukup hingga 20 hari ke depan. Pemerintah mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna menghindari gangguan distribusi di Selat Hormuz. Untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Nggak lebih dari itu. Sementara, pengamat ekonomi menilai gangguan distribusi minyak global akan berdampak pada nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan lainnya. Bahwa sekarang saja Mas, ya, minyak jenis Brent itu sudah mengalami lonjakan 13%. Wow. Okay. Atau mencapai $82 per barel. Nah, kenapa Selat Hormuz ini menjadi vital? Karena memang 20% lalu lintas minyak global melalui Selat Hormuz. Dan 20% minyak global dunia. Dan sebetulnya ya selain karena adanya gangguan distribusi melalui Selat Hormuz, yang perlu diwaspadai adalah adanya gangguan supply. Karena hari ini kita sudah sama-sama melihat ada serangan kepada kilang milik Saudi Aramco. Merespons kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kesiapan anggaran untuk impor minyak maupun subsidi masih bisa dikendalikan. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mendekati 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju. Dampak perang Iran versus Israel Amerika kian mengintai keamanan sejumlah negara terdampak. Akankah gencatan senjata menjadi skenario dalam waktu dekat?
Saudara, mega proyek Kampung Haji diharapkan jadi angin segar bagi jutaan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Namun, di balik semua itu, jemaah haji masih mengeluhkan sejumlah layanan yang perlu perhatian. Selengkapnya usai jeda. Jadi kalau misalnya apa hal yang harus diperbaiki sih sebenarnya lebih ke fasilitas untuk manulanya sih. Saudara, mega proyek Kampung Haji bak angin segar bagi jutaan jemaah haji Indonesia yang akan menunaikan rukun Islam kelima agar lebih nyaman dan aman. Pelayanan berkualitas pun diharapkan lebih mudah diakses oleh para jemaah. Namun di balik semua itu, jemaah masih mengeluhkan sejumlah layanan yang perlu perhatian. Ya, ekstrim itu begitu keluar hotel itu luar biasa menyengat banget rasanya gitu ya. Sekitar 30 menit adalah kita jalan kaki dengan kondisi terik. Kemudian waktu di Mekah juga walaupun memang jauh ya. Insya Allah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus. Tentunya semua pertimbangan dan kebijakan ini kan ada resiko. Mau dilihat dari jarak tempuh atau waktu tempuh itu kan nanti realitas di lapangan. Fasilitas jemaah haji di Tanah Suci masih menyisakan PR besar bagi pemerintah. Masalah klasik masih terus menghampiri, mulai dari jarak hotel yang jauh hingga minimnya fasilitas ramah bagi jemaah lansia. Lantas, solusi apa yang disiapkan pemerintah untuk memutus rantai masalah ini? 11 tahun menanti, Siti Nurbaiti akhirnya penuhi panggilan haji ke Tanah Suci pada tahun 2024 lalu. Tak pernah terbesit di benak pemilik usaha kuliner ini, perjalanan spiritualnya diwarnai ujian fisik yang begitu berat. Fasilitas akomodasi hingga transportasi menjadi cerita penuh makna yang tak pernah terlupakan. Jangankan yang tua, saya sendiri pun ketika baru sampai Madinah sehari itu tensi saya langsung naik Kak, 150. Mungkin kelelahan atau apa ya, itu tensi saya langsung naik. Jadi memang benar-benar di sana tuh ujian fisiknya itu memang luar biasa gitu Kak. Jadi kalau misalnya apa hal yang harus diperbaiki sih sebenarnya lebih ke fasilitas untuk manulanya sih. Menjadi cerita penuh makna yang tak terlupakan. Perempuan yang akrab disapa Betty ini pergi ke Tanah Suci saat berusia 46 tahun bersama kelompok bimbingan ibadah haji umroh KBIHU Jawa Barat, di mana 70% jemaahnya adalah lansia. Betty ingat betul beratnya perjuangan bersama para jemaah menuju Baitullah. Transportasi gratis yang disediakan pemerintah Indonesia selama di Mekah hanya beroperasi pada waktu tertentu. Bahkan 5 hari menjelang puncak haji, operasional bus sepenuhnya dihentikan. Tak ada pilihan lain selain menerjang terik cuaca Arab Suci dengan berjalan kaki. Cuaca ekstrim memang luar biasa ekstrim ya, bisa sampai 54 derajat sih waktu itu Kak. Jadi kalau dibilang ekstrim ya, ekstrim itu begitu keluar hotel itu luar biasa menyengat banget rasanya gitu ya. Sekitar 30 menit adalah kita jalan kaki dan terik panas ke Masjid Nabawi gitu. Kemudian waktu di Mekah juga walaupun memang jauh ya, saya di daerah Jarwal waktu itu Jawa Barat ya, nggak mungkin nih kita jalan lambat-lambat atau apa, udah pasti kita harus jalan cepat gitu ya. Nah itu kira-kira ya 45 menit itu Kak. Nah kemudian itu dari kita lewat perkampungan orang Arab asli gitu, lewat jalan-jalan kecil di sana kayak gitu. Tak hanya saat aktivitas harian, puncak ibadah di Musdalifah pun menjadi titik kritis. Skema murur atau metode melintasi Musdalifah tanpa bermalam yang digadang menjadi solusi bagi lansia nyatanya masih menyisakan persoalan. Ya memang mabit di Musdalifah. Jadi ini ada dua ketentuan. Jadi ini untuk yang sehat. Nah untuk yang satu lagi ada namanya murur Kak.
Murur itu jemaah yang lansia itu atau yang sakit, dia tetap berada di bis. Dia masuk ke area Musdalifah tapi enggak turun. Tapi ternyata kalau kita ngobrol dengan lansianya itu sendiri juga perjuangan nggak semudah itu juga proses murur gitu. Karena begitu tadi masuk dari Arafah kita mau ke Musdalifah itu bisa sedikit yang khusus untuk murur gitu. Jadi mereka juga ngantrinya lama. Antriannya lama, ada yang sampai muntah, ada yang sampai udah leyangan nggak karuan, gitu, udah ngedrop juga banyak gitu. Betty bercerita, tak sedikit jemaah haji harus berjuang melawan sakit, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di Tanah Suci. Karena banyak lansia ya waktu itu, jadi memang ada kebetulan tetangga juga sih ya, tetangga saya juga itu dia dari awal tuh memang sudah ada penyakit gula, ada jantung. Sebenarnya sih terlihat sehat satu itu. Cuman selama di perjalanan itu memang selama perjalanan haji dia banyak nggak ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya city tour ya. City tour banyak tidak ikut. Sampai akhirnya puncaknya itu beliau jatuh di kamar mandi ketika di Mina. Ya, beliau jatuh ketika di Mina. Dari situ kondisinya udah makin drop. Meski penuh tantangan, Betty tetap bersyukur. Baginya, bisa berdiri di depan Ka'bah sebagai tamu Allah adalah prioritas. Berbagai persoalan klasik penyelenggaraan haji jemaah Indonesia semestinya menjadi alarm keras pemerintah. Ada tanggung jawab negara yang harus ditunaikan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi jemaah haji. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Insya Allah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Mega proyek Kampung Haji, bak angin segar bagi jutaan jemaah haji Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima agar lebih aman dan nyaman. Kehadiran Kampung Haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga transportasi yang lebih mudah diakses. Namun, di balik target tersebut, jemaah haji Indonesia masih dihadapkan berbagai persoalan pelayanan haji. Berdasarkan data Times Prayer per 3 Maret 2025, Indonesia berada di posisi pertama dengan jumlah pemeluk agama Islam mencapai 244,7 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia di atas negara-negara lain seperti Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki, Ethiopia, dan Irak. Populasi yang masif ini berbanding lurus dengan antusiasme ibadah ke Tanah Suci. Berdasarkan data Kementerian Agama, Indonesia mengisi posisi teratas sebagai pemilik kuota haji terbanyak di dunia pada tahun 2025, yakni mencapai 221.000 jemaah, 203.320 kuota jemaah haji reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Dominasi ini jauh melampaui kuota negara muslim lainnya, seperti Pakistan dengan 180.000 jemaah, India dengan 175.025 jemaah, dan Bangladesh dengan 127.198 jemaah. Di balik kritik publik terkait kualitas layanan ibadah haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, persoalan haji bukan hanya soal jarak, melainkan waktu tempuh dan keterbatasan teknis. Jadi diskusinya kalau di Masjidil Haram atau di Tanah Haram itu bukan jarak hotel sebenarnya, tapi istilahnya adalah jarak tempuh dengan waktu tempuh. Pertama, itu dua hal yang berbeda. Jadi jarak tempuh dan waktu tempuh. Jarak tempuh bisa jadi misalnya 7 km atau 8 km atau 4 km begitu. Tapi waktu tempuhnya misalnya bisa lebih pendek.
Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut, pemerintah telah mengupayakan transparansi dan akuntabilitas terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Silahkan saja masyarakat yang mengkritik itu coba dicek, dan apalagi tahun ini kami sudah memastikan semua proses sangat ekonomis, semua proses sangat transparan dan akuntabel. Jadi kami bahkan Anda perhatikan di tengah inflasi yang tinggi, justru kemudian era Kementerian Haji dan Umroh hari ini itu menekan kos. Jadi secara rasionalisasi ekonomi nggak ada yang bisa dilakukan itu. Kenapa? Karena kami menekan tingkat kebocoran, kami upayakan transparansi dan akuntabilitas. Sementara, pengamat penyelenggara haji dan umroh Ade Marfudin menilai skema dan risiko lapangan tetap berdampak langsung kepada jemaah haji. Tentunya semua pertimbangan dan kebijakan ini kan ada risiko. Mau dilihat dari jarak tempuh atau waktu tempuh itu kan nanti realitas di lapangan. Dan inilah pentingnya pemahaman sebelum berangkat itu tentang layanan akomodasi, seperti apa pemerintah menyuguhkan kepada jamaah informasi yang sejelas-jelasnya. Kita ini masih belum memegang kunci sebelum berangkat. Mohon maaf, saya bandingkan misalnya dengan Malaysia. Malaysia ini ya orang sebelum berangkat sudah tahu kamar berapa, lantai berapa, kamar berapa, dengan siapa temannya. Harusnya kan sudah mulai tersettle dari awal. Ini kan kita bukan haji jadul ya, haji modern. Haji yang sudah terbuka informasi, ada digital juga, ada teknologi juga. Belum lagi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang kerap menjadi sumber polemik. Meski pemerintah mengklaim telah mengupayakan efisiensi, biaya yang harus dibayar jemaah dinilai masih tidak sebanding dengan fasilitas dan layanan. Dari awal sebelum pemerintah nyusun anggaran variabel BPIH itu, coba dipelur ke masyarakat. Menurut Anda usulannya sudah pas belum? Kalau betul-betul ingin sebuah keterbukaan. Kalau saya ini terbukanya masih terbuka internal, di mana pemerintah dengan DPR selesai, masyarakat nonton. Saya hanya melihat setelah jadi. Ini yang menurut saya adalah transparansinya tidak tuntas. Kampung Haji diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan haji, sebuah mimpi besar untuk mengembalikan kedaulatan pelayanan haji dan kesejahteraan jemaah di Tanah Suci. Saudara, Kampung Haji menjadi ekosistem mandiri bagi kenyamanan dan juga perlindungan ekonomi bagi jemaah Indonesia. Namun, investasi bernilai triliunan rupiah ini harus diawasi ketat agar fokus pada pelayanan ibadah. Saudara, Kampung Haji menjadi ekosistem mandiri bagi kenyamanan dan perlindungan ekonomi jemaah haji Indonesia. Peralihan dari sekadar menyetor devisa menjadi investasi di Tanah Suci. Namun investasi triliunan rupiah ini perlu diawasi ketat agar fokus pada pelayanan ibadah. Di tengah persoalan penyelenggaraan haji, ada fisik jemaah yang tengah beradu dengan waktu. Halimatus Sa'diyah, satu dari jutaan calon jemaah haji yang menunggu antrian sejak tahun 2015. Di usia senjanya, ia harus menerima kenyataan bahwa antriannya terus bergeser. Masa tunggu hingga belasan tahun membuat dirinya harus lebih sabar menanti panggilan ke Tanah Suci. Daftar haji tahun 2015. Jadi itu orang depaknya bilang ternyata sampai masa tunggunya 2030. Tapi kalau memang rezeki kita memang Allah mengundang sebelum tahun 2030, alhamdulillah banget gitu. Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah kita yang tua-tua ini diprioritaskan. Gimana caranya Bapak? Yang selama ini kita merasakan keluhan segitu lamanya kita yang lansia ini menunggu, karena udah lansia ini kan udah mulai sakit-sakitan, gerakannya lambat, semua serba lambat. Perempuan kelahiran Medan 72 tahun silam ini hanya bisa berikhtiar menjaga fisiknya agar tetap kuat saat jadwal keberangkatan tahun 2030 tiba.
Ia berharap kampung haji yang digadang-gadang rampung tahun 2029 memiliki fasilitas transportasi dan akomodasi yang nyaman dan ramah untuk lansia. Ya itu dengan adanya kampung haji ini ya kan, senang banget gitu ke Musdalifah, ke Madinah gitu ya kan. Dari hotelnya juga kita jalan nggak terlalu jauh gitu. Harapannya seperti itu. Apalagi nanti mungkin makannya lagi ala Indonesia, alhamdulillah banget gitu. Mudah-mudahan ini ya, kita diberangkatkan pada tahun 2030 kita udah merasakan gitu kenyamanannya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan baru bayangan aja membayangkan ya kan. Bayangannya bakal nyaman dan aman gitu. Asa itu kini bertumpu pada mega proyek Kampung Haji. Sebuah mimpi tentang kenyamanan yang diharapkan bukan sekadar janji di atas kertas. Dengan adanya kampung haji ini gitu ya, harapannya kita lebih nyaman dan aman dan fokus ibadahnya, nggak jauh-jauh jalannya, biar fokus ibadahnya. Karena kan kita tujuannya haji ini kan biar untuk ibadahnya itu biar khusyuk itu maksudnya ya kan. Tapi kalau punya keluhannya masih ada di unek-uneknya gitu kan, jadi kan bikin kita nggak khusyuk. Untuk lansia ya, karena lansia itu yang terutamanya itu tentang toiletnya. Nah itu tuh yang bermasalah ya. Karena kan toilet itu ya kan orang banyak yang bakal ngantri ya kan. Kalau orang tua ini dia gerakannya itu gerakan lambat. Data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan masa tunggu haji di sejumlah wilayah mencapai puluhan tahun. Di Kalimantan Selatan mencatat antrean terlama hingga 38 tahun. Sementara Nusa Tenggara Barat masa tunggu 36 tahun, Jawa Timur 35 tahun, Aceh 34 tahun, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 33 tahun. Pemerintah mendeteksi adanya ketidakadilan sistem yang berujung pada disparitas atau ketimpangan antar wilayah. Itu menyebabkan disparitas yang luar biasa, sehingga ada praktek moral hazard juga. Nah, tambah lagi kedua, perhitungan temuan KPK menyatakan perhitungan kuota selama ini dan penetapan kuota selama ini itu melanggar undang-undang. Kemudian ketiga, itu ada fatwa MUI, Mbak. Fatwa MUI yang menyatakan dana manfaat itu haram. Kenapa haram? Karena ada ketidakadilan. Kok bisa dana manfaat yang diperoleh oleh daerah yang 48 tahun ngantri itu sama dengan daerah yang 13 tahun ngantri? Di tengah pemerataan masa tunggu, pemerintah telah menyiapkan Kampung Haji, sebuah ekosistem mandiri yang akan beri perlindungan ekonomi sekaligus kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia. Kampung Haji dirancang untuk memudahkan akses dan pelayanan jemaah haji, terutama jemaah lansia. Lokasi Kampung Haji akan dibangun dekat dengan Masjidil Haram agar jemaah tidak harus menempuh jarak jauh untuk beribadah. Mega proyek berpayung Inpres nomor 15 tahun 2025 ini telah mengakuisisi Hotel Novotel dengan 1.461 kamar dan lahan 5 hektar. Di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara menggelontorkan biaya sekitar 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,3 triliun rupiah untuk akuisisi Hotel Novotel dan lahan kawasan Takher Mekah. Sementara untuk pengembangan lanjutan, di atas lahan tersebut akan dibangun 13 menara hotel dan pusat perbelanjaan yang berjarak hanya 2,5 km dari Masjidil Haram yang diperkirakan menelan biaya tambahan 700 hingga 800 juta dolar Amerika atau sekitar 13,3 triliun rupiah. CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebut pemerintah telah mengamankan aset pertama sebagai fondasi pembangunan Kampung Haji Indonesia. Memang untuk yang kita sudah lakukan pembelian ya,
itu adalah satu hotel, selain 3 bangunan lah, kurang lebih itu ada 1.461 kamar. Kita sekarang sedang menghitung untuk pembangunan yang 13 tower itu, dan itu kurang lebih jaraknya ya 2,5 km dari Masjidil Haram, tetapi ada tunnelnya langsung yang sudah dibangun dan sudah selesai. Dan itu bisa dipergunakan oleh bagi dan bisa berjalan. Nah, itu yang tahap pertama. Yang tahap kedua yang kita masih dalam proses, tapi sudah diberitahu bahwa kita akan mendapatkan yang proses tender itu. Dan lahannya itu kurang lebih hanya berjarak 600 meter dari Masjidil Haram dan luasnya itu 32 hektar. Sinergi antara fasilitas bisnis dan pelayanan ibadah harus terintegrasi agar tepat sasaran. Tahapan pembangunan telah disusun mulai dari pemilihan kontraktor dan rancang bangun pada kuartal 1 hingga 3. Hotel pertama ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2029. Namun, tak hanya soal aset dan infrastruktur. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir yang dilansir dari Kompas.com menegaskan, komplek haji dirancang untuk menghadirkan kenyamanan jemaah layaknya di rumah sendiri. Gelontorkan dana investasi bernilai fantastis. Pemerintah melakukan terobosan besar dalam pengelolaan aset di Tanah Suci. Investasi ini tak lagi berbasis sewa musiman, melainkan penguasaan aset jangka panjang yang memberikan kemudahan khusus bagi jemaah. Kepemilikan lahan dan pembangunan akses terintegrasi ini diklaim akan meningkatkan kenyamanan mobilitas jemaah. Namun, investasi triliunan rupiah ini menuntut pengawasan ketat agar tak menyimpang dari tujuan awal pelayanan ibadah. Pengamat penyelenggara haji dan umroh Ade Marfudin menilai ada potensi penyalahgunaan wewenang dan lahan korupsi. Nah, apakah ini menjadi lahan korupsi baru? Ini lagi-lagi menjadi tantangan ke depan. Kuota aja dikorupsi, apalagi ini yang sudah jelas uangnya. Nah, ini tinggal bagaimana pengawasannya dari pemerintah ke Danantara. Ini kan juga harus ada. Maka menempatkan orang-orang yang punya integritas di Danantara mengelola haji ini ya harus orang-orang yang punya niat baik, ya melayani dengan hati. Lokasi kampung haji dirancang di kawasan terintegrasi yang semestinya memudahkan jemaah dari berbagai wilayah di Indonesia. Saya membayangkan bahwa area itu adalah area yang keterpaduan seluruh anak bangsa Nusantara hadir untuk diskusi perwilayah dan menguatkan integrasi kebangsaan, bukan mencerai-beraikan, tapi justru adalah menguatkan literasi Nusantara hadir di Tanah Suci. Kampung haji adalah mimpi besar yang menawarkan kenyamanan fasilitas dan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Negara sepatutnya hadir menjaga setiap langkah ibadah jemaah haji Indonesia. Akankah kampung haji dapat menjadi solusi masalah klasik penyelenggaraan haji di Tanah Suci? Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus, pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.